Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate yakin Inggris bisa menjuarai Piala Dunia. Namun, Southgate mengatakan timnya harus mendekati sempurna untuk bisa membawa pulang trofi dari Qatar. Kepercayaan diri, pengalaman, dan keyakinan terus tumbuh di skuad Inggris setelah jadi semifinalis Piala Dunia 2018 dan final Euro 2020 musim panas lalu. Gianluigi Donnarumma disebut sedang menderita di PSG dan merindukan Serie A. Menurut Football Italia, Donnarumma sedang mengalami masa-masa tidak mengenakan di Prancis sekarang ini. Kiper 23 tahun itu menjalani musim debutnya di PSG secara mengecewakan setelah pindah secara gratis dari AC Milan musim panas lalu. Namun, Juventus tampaknya menjadi satu-satunya tim top yang bisa mengontraknya di masa depan. Mantan gelandang Juventus, Miralem Pjanic mengomentari situasi Paulo Dybala. Seperti diketahui, Bianconeri enggan memperpanjang kerjasama dengan Dybala yang kontraknya akan habis pada Juni 2022. Nah, Pjanic mencoba melihat dari segala segi. Ia tak pernah meragukan profesionalisme Dybala. Menurutnya, Dybala selalu siap bermain meski tidak dalam kondisi 100%. Namun pada saat yang sama, Pjanic memahami pemikiran para petinggi Juve. Inter Milan tengah mengupayakan peremajaan lini belakang dengan mengganti Stefan De Vrij dengan bek Lazio Francesco Acerbi. Usia De Vrij yang sudah menginjak kepala 3 dan kurang cocoknya dengan pelatih Simone Inzaghi jadi alasan. Melansir Football Italia, Inter akan mencoba menumbalkan De Vrij ke Spurs untuk merekrut pemain baru dengan harga yang tepat dan gaji terjangkau, yang mana Antonio Conte sangat menginginkan jasanya. Bek Barcelona Gerard Piqué mengungkapkan harapannya terkait situasi kontrak rekan setimnya Ousmane Dembele. Seperti diketahui, kontrak Dembele bersama Barcelona akan habis pada akhir musim ini dan sampai sekarang belum ada kesepakatan baru. Terkait hal ini, Piqué secara terang-terangan menginginkan Dembele menandatangani kontrak baru di Camp Nou. Piqué mengakui bahwa ex-winger Dortmund itu merupakan pemain penting bagi Xavi Hernandez. Kontrak bek sayap Real Madrid, Marcelo, akan berakhir pada musim panas mendatang. Namun, lelaki Brasil yang sudah tergolong senior di skuad Los Blancos ini masih berharap bisa terus bermain di Santiago Bernabeu. Mengutip Football Espana, Marcelo masih berharap bisa mendapatkan perpanjangan kontrak dari Madrid. Bahkan, ia siap untuk menerimanya dengan pemotongan gaji, kendati ia tidak masuk dalam rencana Florentino Perez untuk musim depan. Federasi Sepak Bola Norwegia NFF menyatakan bahwa Qatar tidak layak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Hal itu disampaikan oleh Presiden NFF Lisa Klanfest dalam Kongres FIFA ke-72 di Doha, Qatar, Kamis 31 Maret waktu setempat. Ini menjadi pertemuan pertama FIFA sejak terakhir 2019 atau sebelum pandemi COVID-19 merebak. Mereka menyoroti Qatar yang mencederai hak asasi manusia. Gelandang Leicester City, Wilfred Ndidi dipastikan absen hingga akhir musim ini karena mengalami cedera lutut saat timnya dikalahkan Stade Rennes di Liga Conference sebelum jeda internasional. Manajer Leicester City, Brendan Rodgers, dalam konferensi pers pada Kamis 31 Maret mengatakan pemain tim nasional Nigeria itu telah menjalani operasi dan diperkirakan akan kembali beraksi pada Juni. Mohamed Salah mendapatkan tribut spesial dari supporter Liverpool dengan dibuatkan sebuah mural raksasa di dekat Stadion Anfield. Mural tersebut dilukis di dinding gedung warga lokal. Mural ini sendiri dikerjakan oleh seorang seniman lokal bernama John Coleshaw. Ia mulai menggarap mural tersebut pada 21 Maret dan tuntas mengerjakannya pada 30 Maret. Steven Gerrard baru-baru ini mengkritik Bukayo Saka dari Arsenal. Ia menganggap Saka sebagai pemain manja karena komentar Saka yang merasa membutuhkan perlindungan dari serangan pemain lawan. Terkini, Mikel Arteta akhirnya punya kesempatan menjawab kritikan Gerrard tersebut. Dia menegaskan bahwa Saka tidak bermaksud untuk komplain.
Undian atau drawing Piala Dunia 2022 telah digelar di Doha Exhibition and Convention Center, Qatar pada Jumat 1 April malam waktu Indonesia Barat. Hasilnya, tuan rumah Qatar tergabung di grup A bersama Ekuador, Senegal, dan juga Belanda. Sementara sang juara bertahan, Prancis, di grup D bersama Denmark, Tunisia, dan pemenang playoff antar benua. Argentina dan Portugal di sisi lain menghuni grup C dan grup H. Grup neraka terjadi di grup E karena diisi oleh Jerman dan Spanyol plus raksasa Asia Jepang, serta satu tim pemenang playoff antar benua antara Costa Rica versus New Zealand. Setelah undian dilakukan, FIFA langsung merilis jadwal Piala Dunia 2022. Laga pembuka akan tersaji antara Qatar melawan Ekuador pada 21 November. Laga tersebut akan disusul pertandingan seru dari grup lain, termasuk laga Jerman versus Spanyol pada 27 November. Fase grup sendiri akan berakhir pada 2 Desember 2022. Dua tim teratas dari tiap grup berhak tampil di babak 16 besar yang dimulai 3 Desember 2022 sebelum ditutup di laga final pada 18 Desember 2022. Undian Piala Dunia 2022 mempertemukan Ghana dengan Uruguay di grup H. Dan ini membuat nama Luis Suarez langsung trending di dunia maya. Suarez pernah jadi musuh nyata bagi Ghana ketika tangan iblisnya menghalangi Ghana untuk melaju ke semifinal Piala Dunia 2010. Laga di Piala Dunia 2022 nanti bisa menjadi ajang balas dendam bagi Ghana kepada Uruguay yang pernah menyingkirkan mereka dengan cara yang menyakitkan, yakni 12 tahun silam. Undian Piala Dunia 2022 menempatkan Jerman dengan Spanyol di grup E. Pelatih timnas Jerman Hansi Flick pun bereaksi atas hasil ini. Melihat lawan yang akan dihadapi timnas Jerman, Flick mengakui timnya tak akan mudah untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Namun, pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan Der Panzer memiliki target besar. Ex-pelatih Bayern Munchen itu juga menilai persaingan di grup E Piala Dunia 2022 akan cenderung berimbang. FIFA telah memperkenalkan maskot yang akan digunakan di Piala Dunia nanti. Kali ini, maskotnya bernama Laib, karakter serba putih yang punya ekspresi wajah riang dengan slogan No is All. Maskot Piala Dunia Qatar tidak berbentuk hewan atau tokoh karakter fiktif, melainkan bentuknya boleh dibilang mirip dengan kufia, penutup kepala yang biasa dipakai orang-orang Arab atau Timur Tengah. Menurut situs resmi FIFA, Laib dalam bahasa Arab berarti pemain dengan kemampuan super. FIFA merilis lagu resmi Piala Dunia 2022 berjudul Haya Haya, yang artinya Better Together, yang dinyanyikan oleh artis lokal Aisyah bersama Trinidad Cardona serta Davido dengan lantunan musik khas Timur Tengah. Lagu ini telah diperkenalkan resmi pada undian Piala Dunia 2022. Lagu Piala Dunia 2022 kali ini bernafaskan tentang kebersamaan serta kegembiraan dalam semangat persatuan. Know what it is. Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya. Red one. Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya. Manchester United akan menghadapi Leicester City pada pertandingan lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Namun, dalam laga ini, MU tampaknya tak akan diperkuat sang bintang Ronaldo. Mengutip Manchester Evening News, Cristiano Ronaldo tidak bersama skuad MU pada Jumat malam saat mereka bertemu di Hotel Lowry menjelang pertandingan akhir pekan melawan Leicester City. Belum diketahui penyebab Ronaldo akan absen. Bomber house goal Tottenham Hotspur, Harry Kane dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Premier bulan Maret. Dia memenangkan penghargaan itu sekaligus mencapai rekor meraih penghargaan itu untuk yang ke-7 kalinya dalam karirnya. Penghargaan diberikan karena ia mencetak 4 gol pada bulan Maret untuk Tottenham Hotspur. Kemarin, pakar transfer Fabrizio Romano mengabarkan Bruno Fernandes akan perpanjang kontrak di Manchester United. Kini, giliran situs resmi MU yang mengumumkan akan hal tersebut. Fernandes dikonfirmasi resmi menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun di MU. Kontrak itu membuatnya bertahan di Old Trafford hingga tahun 2026. Namun, MU juga memasukkan klausul perpanjangan di kontrak tersebut. Setan Merah bisa memperpanjang kontraknya secara otomatis selama 1 tahun.
Liverpool mendapatkan kabar baik soal tren Alexander-Arnold yang sudah berlatih lagi. Arnold sudah absen sejak 18 Maret lalu usai mendapatkan cedera hamstring saat Liverpool mengalahkan Arsenal 2-0. Selama jeda internasional, Arnold terbang ke Dubai untuk menjalani proses pemulihan cederanya. Baru di awal pekan ini, Arnold kembali ke Liverpool untuk berlatih lagi bersama tim. Pelatih interim Manchester United, Ralf Rangnick, mengkritik fans timnas Inggris yang mencemooh Harry Maguire. Menurut Rangnick, Maguire tidak pantas mendapatkan cemoohan seperti itu karena selalu bermain bagus untuk timnya. Rangnick memastikan bahwa fans MU akan selalu mendukung penuh Maguire, termasuk saat MU menjamu Leicester di Old Trafford akhir pekan ini. Pemain internasional Ukraina U21, Andrei Kravchuk akan berlatih bersama Manchester City setelah melakukan perjalanan ke Inggris sebagai pengungsi. Kravchuk mengakhiri kontraknya dengan klub Rusia Torpedo Moscow dan melarikan diri ke Manchester menyusul invasi Rusia ke tanah airnya. City telah menerima izin dari Home Office dan otoritas sepak bola agar Kravchuk bekerja dengan skuad U23 mereka selama sisa musim ini. Football Italia mengungkapkan Romelu Lukaku mengirim sinyal pertolongan alias SOS ke Inter Milan. Isinya, striker Belgia itu meminta Inter Milan mengembalikan dirinya ke Giuseppe Meazza. Bahkan, Lukaku rela gajinya dipotong agar bisa kembali ke La Beneamata. Kabar ini tentu mengejutkan. Apalagi, Chelsea mendatangkan Lukaku dengan tebusan tak murah, yakni senilai 113 juta euro. Newcastle United dikabarkan siap menggait Philippe Coutinho jika Aston Villa tidak mengontrak playmaker Barcelona itu secara permanen. Dikutip Football Espana, Newcastle juga diklaim bersedia untuk mengeluarkan banyak dana, sekaligus menggodanya dengan gaji tinggi agar sang pemain bersedia bergabung. Namun, media tersebut tidak menyebutkan besaran gaji yang ditawarkan oleh Newcastle. Qatar akan melarang pengibaran bendera LGBT selama Piala Dunia 2022. Menteri Dalam Negeri Qatar, Mayor Jenderal Abdul Aziz Abdullah Al-Ansari mewanti-wanti bahwa jika ada fans yang hadir di FIFA World Cup tahun ini membawa bendera pelangi, maka ada kemungkinan bendera itu harus diambil oleh pihak berwenang. Hal itu guna melindungi fans tersebut dari serangan yang mungkin terjadi. Sebab sampai sekarang hubungan sesama jenis masih dianggap sebagai tindakan kriminal di Qatar. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!